Bandara bersandar ombak putih dan outboard. RCTI apa? Ya, Pak. Fiction ya, gimana kalau saya bikin banyak. Excellencies and distinguished guests, the Memorandum of Understanding between the Union of Myanmar Economic Holdings Limited and the Citra Group of Companies, Chairman of the Union of Myanmar Economic Holdings Limited, and Mana, President Director of the Citra Group of Companies.
tingkat menteri, tingkat pejabat tinggi, tingkat dunia usaha, malah juga masyarakat luas. Bapak Presiden menerangkan secara garis besar tahap-tahap pembangunan kita selama ini dan tingkat perkembangan kita sampai sekarang. Bapak Presiden menjelaskan bahwa dilihat dari sudut kemampuan dan dilihat dari sudut keuangan, mungkin kita belum dapat memberi banyak kepada negara lain, pada Myanmar khususnya. Akan tapi kita selamanya bersedia untuk berbagi pengalaman dengan negara lain. Bapak Presiden juga menekankan dukungan Indonesia agar Myanmar pada waktu yang tepat dapat diterima sebagai anggota ASEAN. Perlu saya jelaskan keanggotaan ASEAN selama menggunakan kriteria ekonomi tertentu dan tidak menggunakan kriteria politik misalnya atau masalah-masalah dalam negeri. Dan kelihatannya Myanmar dilihat dari sudut kriteria ekonomi sudah sangat siap untuk memasuki anggota ASEAN. Sebaliknya Ketua Dewan juga menjelaskan kepada Bapak Presiden perkembangan yang menyeluruh dari keadaan di Myanmar sejak awal pemerintahan sampai hari ini. Misalnya saja beliau jelaskan betapa pada permulaan Dewan ini memimpin negeri ini keadaan ekonomi rasa-rasa sangat-sangat dapat dikatakan tidak ada, sampai sekarang bisa mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas dan sebagainya. Juga dijelaskan kepada Bapak Presiden bahwa dari 17 kesatuan atau kekuatan bersenjata yang mengganggu keamanan Myanmar, sekarang 16 telah melalui dialog, melalui perundingan, melalui ajakan, melalui seruan bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat yang tinggal satu saja yang belum rampung. Saya kira secara umum Ketua Dewan memberi penjelasan pada Bapak Presiden mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah Myanmar ini untuk mewujudkan stabilitas nasional, untuk mewujudkan persatuan nasional dan dapat melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Disepakati oleh para pemimpin tatkala pertemuan informal ASEAN di Jakarta, ketika negara itu Kamboja, Laos, dan Myanmar akan diterima ke dalam ASEAN.
dalam waktu yang secepatnya, dan para pemimpinlah yang akan menentukan, para kepala pemerintahan ASEAN lah yang akan secara bersama-sama menentukan kapan ketiga-tiganya dapat dipilih. Terima kasih. Kesehatan. Tapi enak, Pak. Atas pertanyaannya. Iya, Pak. Iya. Jauhkan dari Saiton. Rokok ini kan Saiton juga. Iya, ngomong Republika. Lembaga dakwah fatwa Sobilhat. Buat malah memang tadi Ketua Dewan menjelaskan kepada Presiden masalah yang menyangkut Aung San Suu Kyi, dan saya rasa Bapak Presiden memahami apa yang dijelaskan oleh Ketua Dewan. Dalam garis besarnya pemerintah Myanmar berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi kecepatan dalam Aung Suu Kyi selama ini. Tapi hasilnya seperti apa yang kita saksikan sampai sekarang. Tentu Bapak Presiden seperti biasanya, seperti politik dasar politik luar negeri kita tidak membuat urusan dalam negeri negara lain. Kita sepenuhnya percaya pemerintah dan rakyat yang bersangkutan lah yang dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Saya kira itu praktek. Kalau katanya untuk beliau, tapi Anda boleh selidiki, Anda saya bantu kasih bahannya. Beliau terangkan pada Presiden. Kunjungan Bapak Presiden ke Myanmar dalam rangkaian kunjungan ketiga negara ini memang merupakan suatu kunjungan yang penting. Pertama kali karena terjadi setelah selang waktu 22 tahun. Jadi kunjungan pertama Bapak Presiden itu tahun 74, baru sekarang lagi berhasil bertemu lagi. Dan keduanya, tujuan utama kunjungan ini adalah untuk menjajaki kemungkinan peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Karena sama halnya dengan Kamboja dan Laos, tentunya dengan Myanmar tidak ada permasalahan politik kita. Nah, dalam rangka kerjasama ekonomi perdagangan ini, memang antara Indonesia dan Myanmar masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Walaupun selama ini sudah tercapai beberapa MOU atau Memorandum of Understanding di berbagai bidang, tetapi persetujuan dasar pun belum ada antara kedua pihak. Memorandum of Understanding yang ada berkisar pada masalah-masalah pertanian, kerjasama di bidang pertanian, masalah kehutanan, kerjasama di bidang perikanan dan peternakan, kerjasama di bidang program pelatihan penerbang sipil, itu sudah berjalan agak lama, dan juga kerjasama di bidang minyak dan gas. Kebanyakan pertukaran mahasiswa-siswa dan lain sebagainya. Tetapi satu persetujuan payung
kerjasama ekonomi teknik saja belum pernah ada. Jadi kita telah sepakat untuk mempercepat penyelesaian itu, kerjasama semacam itu. Kemudian akan dikejar satu persetujuan perdagangan dan suatu pengaturan apa yang disebut banking arrangement, sehingga akan mempermudah cara-cara pembayaran. Di antara persetujuan-persetujuan yang baru saja ditandatangani pada kunjungan ini, saya ingin menekankan pentingnya kedua MOU tersebut. Pertama adalah yang tadi pagi saudara-saudara hadiri, antara PT Citra Lamtoro-Bung di satu pihak dan Union of Myanmar Economic Holdings di lain pihak, satu BUMN lah gitu dari pihak mereka, untuk mengembangkan berbagai joint venture, tapi sebagai langkah pertama suatu usaha patungan ataupun investasi di bidang pabrik saya kira tepung. Lain-lain hal nanti akan menyusul. Dan tadi siang ditandatangani satu MOU antara PT Tri Putra ya, Tri Putra yaitu anak perusahaan dari IPTN dengan Myanmar Airways untuk menyelenggarakan penerbangan dalam negeri dengan menggunakan pesawat-pesawat yang disewakan atau nantinya mungkin dibeli, yang disediakan oleh IPTN. Dan ini adalah untuk menghubungkan tempat-tempat yang terpencil dan kota-kota kecil di Myanmar satu dengan yang lainnya. Ini akan mempunyai satu prospek yang cukup baik. Seperti tadi saya katakan, memang belum banyak hubungan dagang kita dengan Myanmar, masih kurang lebih baru ya beberapa puluh juta, jadi belum banyak, dan kebanyakan berlangsung melalui Singapura atau Kuala Lumpur, Malaysia, sehingga tidak masuk dalam statistik kita gitu. Nah, ini akan kita coba merubahnya untuk lebih banyak diadakan perdagangan langsung. Kemudian ada beberapa perusahaan Indonesia yang sudah beroperasi di sini, walaupun tidak sebanyak seperti yang dioperasikan oleh Singapura dan Malaysia, tapi memang mereka berada dalam satu keadaan yang berlainan dengan kita. Namun cukup penting dan cukup saya kira bidang-bidangnya cukup bervariasi gitu. Antara lain sudah ada di sini kerjasama di bidang minyak dan gas untuk mengadakan eksploitasi ladang minyak yang sebenarnya sudah, kalau disebut di sini secondary operation, artinya sebenarnya sudah hampir habis, tetapi melalui teknologi baru itu sisa-sisa minyak itu masih bisa dieksploitasi secara baik, namanya secondary recovery dan lain sebagainya. Nah, ini PT Astra di Indonesia itu bekerja sama dengan satu perusahaan di sini. Kemudian ada di berbagai bidang lainnya, saya kira juga cukup penting. Mungkin Anda juga sudah mendapatkan informasinya. Misalnya PT Sampurna berjoint venture dengan Myanmar Tobacco, ke Astra Petronusa kontrak operasi dengan di ladang minyak di pedalaman Myanmar. Kemudian divisi mobil Astra juga joint venture dengan Cinte Motors di sini. BDNI telah membuka perwakilannya
di Myanmar pada awal tahun 96, dan tentunya saudara melihat sendiri kalau kita ini Prima Komeksindo ada perwakilannya di sini yang sedang melakukan counter trade antara barang-barang jadi Indonesia dengan hasil pertanian. PT Semen Cibinong itu juga sudah mulai beroperasi di sini dan lain sebagainya. Di samping adanya beberapa yang masih sedang dinegosiasikan. Pertamina misalnya dan Gajah Tunggal untuk melakukan negosiasi mendirikan satu pabrik ban. Jadi dapat saudara lihat bahwa memang sudah mulai meningkat kerjasama ekonomi dan perdagangan kita, walaupun agak terlambat kalau dibanding dengan Singapura dan Malaysia. Namun seperti tadi saya katakan, kemauannya ada dan kegairahan di kedua belah pihak pun sudah nampak sekarang. Itulah sebabnya pada waktu pembicaraan dengan Bapak Presiden, terutama memang berpusat pada masalah-masalah ekonomi dan perdagangan tersebut. Bapak Presiden menjelaskan mengenai pembangunan di Indonesia, tahapan-tahapannya, apa yang telah kita lalui, apa yang telah menjadi pengalaman kita. Begitu pula dari pihak Myanmar, mereka menjelaskan apa yang sedang mereka hadapi di bidang ekonomi itu dan apa harapan-harapan mereka. Mereka baru saja selesai mengadakan pembangunan 4 tahun dan sekarang mulai pembangunan 5 tahun berikutnya. Seperti halnya pada waktu di Kamboja dan Laos, Bapak Presiden juga meminta kepada saya agar memberi briefing kepada mereka mengenai hasil-hasil dan jalannya pembicaraan di Singapura baru-baru ini pada pertemuan antara ASEAN, Uni Eropa, dan Asia Europe Meeting. Jadi saya memberikan briefing singkat, tentunya khususnya saya sampaikan pertukaran pikiran dan perdebatan yang terjadi secara informal selama makan siang waktu itu di Singapura mengenai masalah Myanmar, yang menyangkut Myanmar. Seperti diketahui, negara-negara Barat, khususnya Eropa Barat, itu selalu mempermasalahkan soal Myanmar dan ingin memasukkannya ke dalam agenda pembicaraan resmi tiap kali kita bertemu dalam rangka ASEAN Uni Eropa, tapi selalu ditolak oleh ASEAN untuk dijadikan satu item yang resmi, sehingga pembicaraan itu hanya berlangsung secara informal pada waktu makan siang. Tetapi ini kali memang sangat bergairah dan cukup meluas karena negara-negara Barat tentunya ingin mengetahui bagaimana sikap ASEAN menghadapi atau menjelang masuknya 3 negara baru sebagai anggota baru ASEAN termasuk Myanmar. Sehingga terjadilah pertukaran pikiran itu, seperti yang saya juga sudah jelaskan kepada saudara-saudara pada waktu ke Kamboja dan Laos. Nah, atas dasar itu, setelah itu pihak Myanmar juga tentunya menjelaskan apa yang telah terjadi sejak SLORC selaku pemerintahannya, State Law and Order Restoration Council ini mengambil alih pimpinan negara pada tahun 1988. Apa yang telah mereka mencoba lakukan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi topik-topik pembicaraan secara garis besar pada waktu pertemuan tadi pagi, di mana dari pihak kita hadir seluruh delegasi dan dubes RI, dan dari pihak mereka semua pucuk pimpinan baik Council SLORC ya, dari Dewan maupun wakil-wakil Perdana Menteri negara. Jadi inilah sebagai
introduksi, silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang tadi ajukan. Sebagai isu khusus tidak diangkat secara terlalu mendalam, hanya sepintas. Dari pihak Myanmar sekali lagi menyatakan penghargaannya yang tinggi dan terima kasih kepada Indonesia dan kepada ASEAN atas dukungan yang selama ini ditunjukkan bagi masuknya Myanmar ke dalam ASEAN, tetapi tidak diadakan suatu pembicaraan yang meluas mengenai itu. Dari pihak Indonesia, Bapak Presiden sekali lagi mengulangi posisi dasar Indonesia mengenai masuknya bukan saja Myanmar tapi Kamboja, Laos. Jadi tidak ada hal-hal yang khusus yang dibicarakan. Juga tidak ada waktu yang sama sekali apakah Myanmar juga menyinggung waktu. Saya kira mereka tahu bahwa sekarang proses ini sedang berjalan di Indonesia, di Sekretariat Jenderal, dan mereka tahu posisi Indonesia, bahwa kalau sepanjang menyangkut posisi Indonesia, the quicker the better, ya, artinya tidak merupakan permasalahan. Tetapi prosesnya sedang berjalan dan proses ini adalah proses yang biasa kita lakukan terhadap calon anggota baru, dan mudah-mudahan bisa selesai sebelum Juli. Ya. Kalau seandainya bisa diterima Juli kan itu Pertepatan. Saya kira kita melihat di Myanmar apa yang juga dialami oleh banyak negara berkembang tertentu, termasuk kita sendiri, di mana kadang-kadang tuh pers Barat, NGO Barat, dan kadang-kadang juga pemerintah Barat itu kadang-kadang mengexaggerate, ya, memperbesar-besarkan sesuatu di luar proporsi sebenarnya. Sekarang Anda lihat sendiri bahwa tenang-tenang saja. Memang ada Aung San Suu Kyi, memang ada kelompoknya, tapi berapa besar kan? Terus, kalau kita baca surat-surat kabar di luar negeri, bersumber luar negeri, seolah-olah besar sekali dan keadaannya kacau balau, dan ternyata tidak. Kita sering mengalami hal yang sama. Kalau terjadi sesuatu di negara kita, apalagi di tim-tim, itu berulang kali diberitakan dengan nada yang berlebih-lebihan atau bahkan dengan pemutarbalikan fakta. Jadi mestinya ya bagi kita ya tidak mengherankan lah mengenai bahwa di yang ini keadaannya ya demikian seperti yang sudah